Nah ini kan sebenarnya emang dari sekolahnya sendiri tuh put effort buat ngumpulin. Apa ini alumni-alumninya solid banget sampai masih bisa pada keep kontak? Dulu kan kita kan kalau praktek tiap angkatan kan ada yang jadi supervisor, ada jadi yang manager, ada jadi Ya, ada strukturnya. Nah, di situ tuh bonding kita sebenarnya. Lu dimanapun kalau kita masih kasarnya di circle NH gitu ya udah. Rata-rata kampus yang di Bali ya, gue ngomongin di Bali ya, mereka lebih prioritas untuk memberangkatkan mereka ke kapal. Anak yang nggak lulus kapal baru mereka nyari darat. Iya. Kalau dulu gue malah dilarang loh dari sekolah gue. Masa? Iya, bilang tanah kurang katanya, masih nyari di laut. Sorry to say ya, nilai yang kita tawarkan di darat nggak besar juga sebenarnya menurut gue. Iya, dan kita kan nyari ini ya apa namanya CV-nya ya, biar betul. kita tuh wah ini kerja sama sini, ini kerja sama sini kan gitu. Karena nyari duitnya nggak sekarang, entar. Iya. Welcome to On The Pass, FNB Podcast berkolaborasi dengan Backdraft Project dan Ray Johnson Radio. If you like to hear all about FNB industry, people, and lifestyle in Bali, here's the place. Hari ini kita ditemenin sama salah satu sepuhnya nih di FNB Bali, khususnya di dunia chef di hotel. Beliau ini eksekutif chef di Courtyard Seminyak. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita sambut Chef Dona. Sepuh ya, sepuh banget gak udah tua nih, sepuh nih. Enggak lah, itu berarti yang kita hormat. Di depannya kita kasih itu aja. Ini akhirnya kita dapat kesempatan ngobrol nih. Thank you. Ini Chef Donald nih salah satu yang sebenarnya di list kita tuh nomor 1, 2, 3 tuh ada Chef Donald ya. Cuma beliau ini sibuk sekali nih. Hari ini aja tadi ada gimana Quartetnya aman ditinggal? Aman. Yakin? Aman. Barusan ditelepon soalnya. Aman. So far sih, ya kemarin kan kagak sempet men. Iya. Ya, ada aja, ada tahun baru, abis itu ada Imlek. Ya emang belum jodoh aja sih. Cuma kali ini akhirnya kita bisa bisa ngobrol di sini. Waktu kan Tuhan yang menentukan. Iya. Kayak mau lewat. Rezeki jodoh ya. Tuhan. Emang kalau udah jodoh nggak kemana-mana. Jadi aman ya Quartet ditinggal ya. Bentar lah paling sejam 2 jam doang. Aduh, ini kita sebenarnya pengen ngundang ke sini soalnya angkatannya Chef Donald nih DNH. Kan itu udah jadi generasi emas nih sekarang. Rata-rata bos semua udahan. Iya. Yang nggak bisa dipungkiri. Beberapa yang udah. Yang nyisa ya. Iya. Yang survive. Tapi lucunya men, di angkatan gue gitu ya, nggak semuanya juga jadi chef ternyata. Yang gugur banyak juga. Tapi tetap sukses kan? Tetap sukses di bidang masing-masing. Tapi dulu kan kalau kita kampus kan, wah jadi chef semua ya. Ternyata nggak juga ya setelah ini men. Padahal jadi satu kampus semua bareng semua di NHI. Oh, bareng semua. Angkatan berapa? Gue 98. Pas kerusuhan banget tuh. Iya pas kerusuhan gue masih inget tuh. Masih ikut-ikutan demo soalnya. Di gedung sate. Ya tapi emang zaman itu either demo kalau nggak tawuran kan. Iya bener. Itu teman seperjuangannya siapa yang sampai sekarang masih mungkin? Gua sih yang masih sering kontak gitu ya. Ya. Ada si yang di Bali deh. Yang di Bali ada Chef Auli. Dia di Savaya sekarang. Kemudian ada Chef Danang. Chef Danang konsultan. Ya. Freelancer. Freelancer. Kemudian ada lagi Allen dia sekarang udah jadi GM dia di 4 Star ya. Kemudian siapa lagi ya? Ada Fahmi, dia di Rotariana. Oh Fahmi Rotariana, itu satu angkatan juga. Satu angkatan gue juga. Kemudian ada si Boy dia di Intercon Exu. Namanya beneran Boy apa panggilannya? Emang sih Boy. Okay. Boy dia. Gak lucu juga kalau panggilannya udah seumur segini mesti dipanggil Boy kan? Emang panggilannya, emang namanya. Oh emang namanya Boy. Emang namanya Boy. Orang Aceh. Yang masih di Bali, Siapa Oli. Kasarnya yang masih di kitchen ya. Masih tapi dari semua itu paling dekat sama siapa? Sama Auli deket, sama Danang deket gitu. 3 sejoli itu ya? Ntar next time lah kita bertiga lah. Yoi seru kayaknya. Ntar doain kita dapat sponsor dulu biar bisa beli mic 1 lagi. Biar bisa bertiga. Yoi. Jadi itu 96
98. Ya, sorry 98. 98 gue tuh berarti. Kalau yang angkatannya NHI kan yang bukan ada Chef Maxi. kemudian Chef ada si Mandif. Mandif ya. Ada Chef Mandif, Arif ya. Tonggeng. Nah itu Iya. angkatan di atas apa di bawah apa angkatan? Mandif di atas gue. Oh Mandif di atas. Terus ada Dedi Sutan juga di atas Oh, iya, gue. Dedi Sutan sekarang di Patma Semarang ya. Patma Semarang. Bagus juga tuh dia. Bagus ya itu Sepunya patokan pastry sepunya itu. pastry. Iya. Itu ujungnya di situ Iya, buat benar. chef Terus lokal pastry. Ada lagi si Philip di Jogja. Oke. Philip juga NHI. Enhai, Doi, Mili. Itu di atas apa di bawah? gue. Di bawah. Dia sama Maxi deh. Maxi. Oh, Philip sama Chef Maxi itu sangkatan. Tonggeng dia di bawah dikit. Tonggeng, Sangkatan deh. Oh, sangkatannya mereka. Ya, itu circle dari mereka deh tuh. Tonggeng, Maxi. Nah, dari semua itu siapa yang paling lucu tuh zaman kuliah? Imut-imut. Maxi dulu nggak begitu cupu loh dulu. Bukan gue yang ngomong loh. Alim. Alim Maximilian itu sempat alim. Alim dulu ya. Alim. Sorry Max ya. Nggak intens ya. Kalau yang ngomong sepuhnya aman. Kalau coba saya yang ngomong beda panjang urusannya. Gue kenal Max itu dari Jakarta sebenarnya. Terus gue bareng satu gereja sama dia di Cilandak. Oh itu sebelum NHI? Sebelum NH. Jadi udah kenal sebelumnya lah sama Maxima gitu. Masa sih Maxi culun? Enggak, bukan culun, alim. Oh alim. Baik deh anaknya. Sampai sekarang gue baik. Sekarang cuma emang makin tua makin keren itu chef itu satu. Nah siapa lagi nih yang paling berkesan tuh? Apa yang paling berubah? Siapa yang paling berubah? Paling berubah siapa ya? Kalau dari angkatan gue ya. Kalau dari angkatan gue tuh ternyata banyak juga yang belok sebenarnya. Belok tuh gimana? Belok dalam artinya belok. Banyak nih belok zaman sekarang nih. Bukan yang lain ya. Belok bidang kerjanya. Bidang kerjanya gitu. Jadi ada satu angkatan gue namanya Chef Gun-Gun. Chef Gun-Gun itu kemarin kayaknya di Ray ada deh dia. Ada dia di Ray. Dia eksekutif chefnya Unilever. Oh ya. Brand kenor dia pegang tuh Unilever dia. Masih pada kurus-kurus semua apa pada melar-melar semuanya? Wah, udah pada ya begitu deh men. Angkatan usia 40-an ya. Nah, tapi dulu tuh gue Danang sama Chef Gun-Gun sama ada satu lagi Gesang. Kita tuh berempat tuh mukanya tuh setipe men. Setipe tuh gimana? Ya mukanya, raut mukanya tuh setipe. Oh, udah kayak boyband dong kalau berempat di Jadi kalau dulu tuh angkatan di atas gue, manggil kita tuh salah-salah. Oh. Yang ini dipanggil Gun-Gun, yang gue dipanggil Danang, yang ini dipanggil Gesang, satu panggil gitu. Mirip-mirip semua ya? Mirip-mirip. Sama Chef Auli juga? Enggak, Auli beda. Auli tinggi soalnya. Auli tinggi, sendiri. kelihatan bedanya kan. Kalau gue tingginya sama, warna kulit sama, mukanya seraut. Jadi kalau dulu tuh angkatan yang di atas gue tuh kalau manggil tuh, kalau zaman ospek kan, wah lu nih zaman dulu ospek masih serem ya? Iya serem ya. Tapi itu memori lah, kalau ospek mah emang buat memori Masih zamannya makan broto wali gak sih? Masih men. Masih ya? Itu anak-anak zaman sekarang cobain broto wali. Seger loh abis makan itu. Waduh, tapi apa ya? Di situ ada memori sebenarnya sih. Gue bilang tadi memori yang bikin lu tuh tough aja sebenarnya sih. Iya. Nah ini kan sebenarnya emang dari sekolahnya sendiri tuh put effort buat ngumpulin. Apa ini alumni-alumninya solid banget sampai masih bisa pada keep kontak? Sebenarnya sih setiap angkatan sih punya circle sendiri-sendiri. Nah itu biasanya kita kalau kitchen kan emang kita sih dibilangnya solid ya, paling solid lah kasarnya kalau di kampus ya. Iya. Lu brotherhood lah. Brotherhood banget. Lu sengsara. Perang bareng. Lu sengsara kan gitu ya. Jadi emang kita tuh sampai sekarang seangkatan gue tuh emang solid semua sih. Satu circle gue. Biarpun gak semuanya masih di F&B. Iya, F&B satu udah masih tapi di sama Amerika. angkatan yang lain juga kan solid lumayan. Solid. Nah itu kuncinya apa bisa ini buat sekolah-sekolah yang lain belajar juga nih kalau mau punya alumni yang solid kayak NH itu gimana? Nah kalau dulu kan kita kan kalau praktek setiap angkatan kan ada yang jadi supervisor, ada jadi yang manajer, ada jadi kombinya lah gitu. Ya, ada strukturnya. Nah di situ tuh bonding kita sebenarnya. Itu yang bikin kita tuh Itu emang multi angkatan. Oh, gitu. Projectnya tuh nggak harus. Nggak. Sistem projectnya gimana dong berarti? Kalau Nggak, tapi bisa kalau tahu ada angkatan junior ikut. Enggak kan seminggu polanya kan kita seminggu praktek, seminggu teori. Jadi ketika seminggu praktek itu yang senior jadi manajer, yang kemudian yang satu angkatan di atas kita jadi supervisornya. Nah kita
Kominya. Itu gitu. nama programnya apa? Sampai sekarang masih ada kayak gitu? Sekarang masih ada di NH ya. Masih ada? Bukan STP, bukan apa ya sekarang? Poltekpar. Poltekpar. Bandung. Yoi. Oh itu berarti kuncinya bisa jalin sama junior sama senior. Betul, jadi bonding banget deh kita. Jadi lu dimanapun kalau kita masih kasarnya di circle NH gitu ya, ya udah. Siapa yang senior paling galak dulu? Siapa men? Wah, Masih di dapur ya? sensor aja, sensor. Tapi kita sih Kalau nggak yang paling respected lah, yang paling kayak kalau bapak ini lewat nunduk semua. dulu siapa ya gue ya? Gue udah lupa. Respected sama mafia. Karena kita apa ya? Antara takut sama respect sih 11-12 sih. 11-12 iya. lah gitu ya. Kita ya udah. Tapi kalau ketika kita udah dewasa sekarang nih, udah, oh ya lu pernah gini sama gue ya biasa aja sih, respect aja gitu. Jadi nggak ada yang no hard feeling lah. Ini gimana udah berapa dari 98 ke sekarang tuh udah 20 tahunan. 20 tahunan. Iya, lama ya. Lucu gak tuh ngebayangin zaman dulu. Kocak. Tapi kalau gue bandingin ya. Gimana? Kalau bandingin gitu Yeah. bandingin sama yang edisi zaman sekarang ini, memang sebenarnya sih yang beda cara orang belajarnya aja sih sebenarnya sih. Gimana bedanya? Ya maksudnya kalau sekarang mungkin generasi sekarang lebih banyak belajar dari media. Ya. Kalau kita kan gue masih zaman buku. Kemudian Media apa dulu kita? Buku medianya. Ada media bener. Beli buku. Stensil. Kinokuniya gitu-gitu kan zamannya kan. Dari buku Singapura lah kemana. Mau baca komiknya mesti bayar. Iya. Kalau sekarang baca komik tinggal browsing doang. Yoi. Nah itu doang sih media belajarnya aja yang sekarang lebih cepet kali ya dibandingin dulu sih gitu. Apa itu juga yang bikin Kortiat katanya bikin program Chef Goes to Campus. Nah itu kenapa tuh bikin begitu? Kalau itu sih sebenarnya kita lebih mengenalkan dunia hotel ke kampus gitu. Karena kalau di zaman gue dulu nggak banyak sih orang yang memperkenalkan bagaimana sih hotel itu sebenarnya gitu kan. Ya, tapi gue pengen nanya, kalau zaman dulu kan kalau mau masuk perhotelan bukan major yang difavoritin sama orang-orang kan? Gue juga nggak ada ini kepikiran masuk perhotelan gue. Kalau dulu tuh image-nya gimana? Zaman 98 tuh image-nya gimana kalau masuk perhotelan dulu tuh gue tuh rencana tuh apa ya? Biasa lah yang mainstream ya. Orang ngarepin anaknya kuliah di kedokteran. Ya. Hukum. Ya, itu sampai sekarang gitu lah. ya. Cuman kan berhubung gue kagak lulus gitu kan. Gak nyambung. Jadi udah deh ambil perhotelan deh gitu. Nah dari orang tua gimana ngelihatnya pas decide mau milih perhotelan itu? Sebenarnya juga nyokap, bokap sih udah lah. Mungkin pada saat itu ya, pada saat itu udah sekolahnya bagus. Udah sekolah aja deh lu gitu ya. Lu masuk sini daripada lu nganggur, ya udah lu sekolah deh gitu. Jadi berarti belum ada gambaran kamu mau jadi chef gimana? Dulu kagak ada sama sekali. Ya kalau sekarang kan chef kan image-nya kerenan dikit lah. Iya, jauh lah banding. Kalau masak di rumah mah ya biasa lah masak ya kalau bantu nyokap gitu ya. Tapi nggak ada kepikiran, gue mau. Nggak ada urusannya juga sebenarnya, beda banget kan sama dunia profesionalnya. Iya bener. Jadi dulu emang kagak ada kepikiran juga gue. Nah itu programnya ngapain? Programnya Chef Goes to Campus itu? Jadi program itu memperkenalkan, jadi misinya tuh satu branding hotel tempat gue bekerja, Kortiat Seminyak. Kedua memperkenalkan kalau profesi chef ini nggak cuman chef di hotel, nggak cuman chef di restoran, tapi ada chef-chef lain nih gitu. Oh di nunjukin optionnya. Optionnya, kemudian kayak kemarin kita ada chef Wayan kita ajak. Terakhir kan ada backdraft juga dari sisi fotografinya seperti apa. Karena kan sekarang juga banyak juga chef-chef yang belok mereka. Jadi kayak content creator. Switch fokus lah. Kalau belok kayak konotasinya agak gimana ya? Iya switch ya. Jadi kita tuh menginfo kalau kita kuliah di perhotelan dan ngambil masak tuh nggak melulu jurusan lu jadi masak juga sebenarnya gitu. Iya. Optionnya nggak cuma jadi chef. Chef salah satu option aja. Lu bisa jadi konsultan, lu bisa jadi food photography juga banyak, food stylist. Iya, food stylist juga mahal juga loh ternyata. Mahal banget. Men.
Temen Ngomong coba bayar Bang Mario juga gak murah juga. Wow. Iya dan setiap fotografer dia punya food stylist sendiri kan gitu ya. Ada tandemannya gitu Ya kan. biasanya gitu kalau yang fokus banget ke sana. Bener. Ada lagi sekarang chef in flight, ya kan? Ada juga. Itu dari dulu itu udah lama. Jadi nggak melulu emang lu chef di belakang Itu yang bikin hotel gitu. restoran-restoran kelimpungan zaman dulu tuh pas ada chef in flight semua pada pergi tuh. Duitnya kenceng soalnya. Duitnya kenceng banget. Umur muda ya kan, lagi pas zaman-zamannya mau Tingginya aja jalan. diturunin tuh gue inget. Masa? Gue inget pas zaman gue mulai kerja chef itu pada masuk chef in flight itu buat yang chef tingginya tuh diturunin. Jadi? Turun 5 cm. 165. Jadi 170 tuh cowok bisa. Jadi sama cewek. Makanya gue nggak dapat gue ya. Lu kurang 5 cm men. Itu bukan rezekinya aja, bukan jodohnya. Tapi kalau orang yang suka traveling suka tuh iya, men. pasti. Mau jalan-jalan. Bisa jadi men. option lah. Iya, Jadi dream job. iya. Rata-rata yang dari tahun 2013 tuh senior-senior anak NHI juga banyak. Iya benar. Yang chef in flight masih jadi chef in flight sampai sekarang. Tapi memang yang disasarnya memang yang udah sukses, Iya, CDP. yang bisa gitu. diandelin. Iya, bahasa Inggris lancar. Nah responnya dari anak-anak muda di sana gimana? Mereka sih lebih terbuka ya, itu sih. Jadi maksudnya harapan kita memberikan informasi dan mereka ternyata menerimanya, oh ternyata dunia chef tuh luas ya, nggak melulu lu di belakang dapur. Apa anak zaman sekarang lebih open minded juga kali ya? Iya, kalau gue dulu kan, wah udah gue kuliah sini gue jadi chef aja. Dan ya, Oh, dulu gue kayak gitu. Iya, Dulu kayak gitu. iya. Nah bedanya paling signifikan apa dari zaman dulu chef Donald kuliah sampai sekarang? Kalau sekarang itu ya itu tadi satu lebih terbuka. Kalau dulu gue memang difokuskan lu dulu jadi chef, lu di hotel, kasarnya gitu kan. Lu strict, habis itu one comment, lu nggak boleh komen apa-apa, tapi hanya ya chef. Kalau sekarang kan ya masih bisa lah kita berdiskusi. Kadang-kadang cuman diskusi sih bisa entar, cuman kan jangan pas lagi servis kadang-kadang. Tapi kayak gitu. sampai gue zaman supervisor ya masih yes chef juga sih men. Iya. Sampai 2010, 2012 masih men. Rata-rata juga yang kerja di dapur juga nggak gila kan, mau ada penjelasannya semua, cuma kadang-kadang kan waktu buat ngejelasinnya aja nggak sekarang juga kan. Bener. Tapi emang nggak memungkinkan juga ya ketika kita service time gitu, wah nggak bisa dong chef. Apaan? Iya bentar dulu, udah nurut aja dulu. Tapi lu pernah nggak dilempar lu? Oh, lempar kena. Timpuk masih dapat. Angkatan gue masih dapat di timpuk. Kenapa? Cuma nggak ke muka aja. Kontainer gue kenanya sama ini shout out Chef Abu Go. Masih itu dulu killernya gue dulu jauh di masa. Masih gue ditimpuk. Yang dimaki di depan muka sampai ludahnya kena muka tuh gue masih dapat. Yang ngambil masak ambil kayak ya chef tuh masih dapat gue. Gue masih dapat. Sekarang udah nggak ada lah. Tapi stres ya? Stres sih. Cuman itu Tapi kita enaknya gitu ya, after service ya udah, lo ngobrol ngebir bareng ya udah gitu ya. agak gila sih emang itu. Gak ngerti ya, lo hari itu lo dimaki seharian gitu kan. Tapi after service ya udah. Zaman gue mau dikepret, ditendang masih ada. Masih ada. Ditendang, dikeplak palanya, masih topinya jatuh gitu masih ada. Zaman sekarang kayak nggak bisa deh. Nggak bisa kan. Nah itu sebenarnya gimana transisinya dari bisa nggak ke bisa itu? Susah sebenarnya Bang. Tapi ya gimana ya pendekatannya emang ya. Kadang-kadang masih dijelasin dulu di depan gak sih sekarang? Briefing kadang-kadang gimana bisa juga. Kalau Chef Donald gimana sama yang sekarang? Kalau gue nih yang sekarang, gue memang approachingnya lebih lembut kali orang bilang ya. Tapi memang menurut gue lebih ke long termnya. Jadi kalau gue langsung strict to the point sekarang, pasti dia akan kapok gitu kan. Tapi gue sama tim gue sih, jadi gue sama supervisor gue udah kita komit dulu, kita approachingnya seperti ini. Jadi satu seritme lah. Jadi jangan ada salah satu yang terlalu keras, ada yang satu nggak gitu. Tapi ya udah kita seritme aja nih, biar anak-anaknya juga benar-benar paham. Satu visi misi dulu lah sebelum mulai. Tapi zaman dulu juga karena digituin jadi strong semua sih. Pilihannya cuma strong kalau nggak gugur. Pilihannya dua itu doang, nggak bisa di tengah-tengah. Ya itu kayak gue dulu sama chef gue yang Chef Abu itu, ini gue nyebut karena gue respect banget sama dia. Gue orangnya soalnya sembrono chef. Dia yang bersihin dosa gue tuh bisa tahu-tahu gak kerja sama dia tuh. Terus ya? Iya makanya gue sekarang kalau ngomong sama anak zaman sekarang tuh kayak
gue sembrono emang dari kagak ada bisa kok diubah. Cuman kalau dulu gue dikeplak, lu kan udah gak bisa dikeplak nih sekarang. Pikirin aja gimana. Bener. Itu kayak zaman dulu kan cuman mungkin yang dilurusin di depan, ini tuh gak ada yang personal. Iya bener. Ini cuma kerjaan. Titik, udah gak ada lagi tuh penjelasan. Cuma profesional aja. Ini profesional, pulang mah makan bareng. Ngudut di tengah-tengah bareng, semua bareng. Bener. Komraderinya sih kalau dulu dapet banget sih. Dapet. Sekarang juga ya beda Kayak aja kalau tipenya ya. Gaya army gak sih kalau zaman dulu? Lebih ke sana. Iya. Karena kita itu satu komando. Betul. Kan ini satu komando. Kalau sekarang gayanya mengayomi. Ngayomi men. Ini kambing itu. Bentar lagi yang jadi siap-siap bisa nyalek semua nih, jago mengayomi soalnya. Tapi ya itu extra effort aja sih sebenarnya sekarang. Iya. Lu sampai gue kan pernah tuh ada tuh kita di hotel gitu ya, ngundang psikolog lah. Jadi dia ngundang psikolog. Iya, ngundang men. Terus ngasih pendekatan anak sekarang tuh begini ya, ngasih arahan lah, bantuan, advice lah. Kalau sekarang tuh anaknya begini, jadi sebaiknya ngasihnya tuh begini, polanya begini gitu men. Gitu. Tapi sebenarnya buat yang anak-anak zaman sekarang ini dimaki-maki di dapur tuh agak nagih sih. Kayak dijagain kan, kayak yang penting lu nurut. Ini kemarin kita sempat sama Chef Yusuf. Semuanya tuh fetisnya pengen ditanya collab sama siapa. Oh iya gue pengen collab sama Mandif lagi, gue pengen jadi kayak anak kecil lagi diomelin gitu. Soalnya kan itu tenang kan, kita kan jadi kayak anak muda kadang-kadang udah lama enggak. Bener. Ini lagi flashback lah. Iya flashback, gitu ya. karena emang rata-rata mereka semua marah-marah kan effort cuy. Emang gak capek makin orang ya. Habis energi. Kadang-kadang kalau yang kita udah gak peduli juga kita diem aja kan, gak lama surat pecatnya keluar. Sampai gue nih kadang-kadang gini, kalau misalnya anak-anak ada anak yang nggak bisa dibilangin gitu ya, kasarnya udah deh, lu masuk ruang BK dulu deh. Udah sama HRD, sama supervisor gue ya, udah lu ngobrol sama deh, udah ke ruang BK dulu. Masuk. Pokoknya dilurusin dulu di sana baru balik lagi ke gue. Nah cuman itu ada nggak kayak zaman-zaman transisinya, kayak mulai kayak wah gue nggak bisa kayak gini lagi nih. Nah itu zaman-zaman kapan tuh mulai berasanya? Kan Chef Donald yang konsisten nih di dapur profesional. Paling berasanya tuh kapan? Gua tuh berasa justru waktu, jadi kan gue habis lulus kuliah sempat lah ada tuh gawe ke Belanda, habis Belanda ke Inggris, habis Inggris baru balik ke Jakarta dia tuh. Jakarta gue main restoran tuh 10 tahun tuh. Oh di restoran 10 tahun? Main restoran. Gue 10 tahun restoran baru gue ke Bali gitu. Nah berasanya di restorannya itu? Restoran, tapi untungnya gue tuh kalau di restoran tuh banyak belajar men sebenarnya. Karena kalau restoran gue bisa mencakup semua bener. Lu bisa enggak yang cuma di cold kitchen. Iya. Lu kan harus multi talent lu sini itu. Even pastry pun harus ngerjain men. Pastry aja kalau di restoran jadi cold kitchen. padahal dulu gue tuh nilai pastry jeblok men waktu kuliah men. Gara-gara di restoran jadi bisa. Iya, di restoran jadi bisa. Oh bikin donat hayo, bikin sponge hayo gitu kan. Tapi kalau gue cuma ke satu section nggak bisa. Tapi kalau karena gue di restoran, situlah gue banyak belajar gitu. Kayak dari tuntutan itu jadi mau nggak mau harus bisa dan jadinya bisa juga kan. Bener harus survive gitu. Nah itu kalau sekarang ngelihat dari yang lulusan sekarang sama yang dulu, nah itu yang awalnya pertama kan pasti transisi paling berat tuh pas masuk dapur dari yang cuman PKL doang 3 bulan, 6 bulan. Nah itu biasanya yang didudukin pertama yang dikasih tuh apa tuh ke anak-anak zaman sekarang? Kalau sebenarnya yang kita tekankan itu gue lebih ke mental, bahwa lo bekerja di dunia dewasa kan gitu ya. Jadi mereka mempersiapkan diri dulu nih, bukan di dunia usia mereka kan gitu ya. Jadi di dunia dewasa ya biasalah. Ada politik, ada drama, ada pembulian kadang-kadang ya. Tapi pembuliannya bukan yang sadis kayak gitu ya. Tapi ada lah. Cuman kita di dunia dewasa ya harus tough aja sih. Itu sih yang paling pertama gue tekanin ya. Jadi harus disiapin mentalnya dulu. Mental dulu. Ya kalau dulu kan maki-makinya toto jadi dewasa. Iya benar. Maki-maki ngomong-ngomong lo tetap datang gitu kan. Datang aja. Mau suruh pulang mau apa datang gitu kan. Tapi sekarang ya udah kita suruh mental dulu, lu siapin mental dulu, lu siap nggak kerja nih dunia dewasa nih gitu. Jangan bentar-bentar lu minta pulang atau minta
capek atau gitulah. Jangan lupa kali ini lu dibayar, nggak bayar aja sekolah kan lu bayar. Bener. Nah, untungnya kalau dulu gue pas zaman gue ya, gue gimana tuh tuh? kan 1 minggu tadi yang gue bilang 1 minggu praktek 1 minggu teori. Nah dalam 1 minggu praktek itu gue running operation itu normal man, 8-12 jam. Ya udah normal. Udah normal. Nah kalau yang sekarang Itu lembur. kagak main anak-anaknya cuman praktek tuh cuma 2-3 jam. Dari sekolahnya. Iya di sekolahnya. Jadi ketika mereka masuk ke dunia profesional kaget men. Jadi kalau seminggu pertama itu ya udah kalau lu nggak sakit mah, habis itu darah rendah, sakit pala, udah begitu dah. Meriang Anak-anak yang meriang. Apalagi yang masuk breakfast jam 4 harus berangkat, gitu kan. Pulang jam 3 jam 4. Jadi kalau mereka itu tuh pasti ada kagetnya seminggu pertama. Tapi zaman sekarang juga kerja nggak yang udah 12 jam gitu juga kan? Enggak sih, enggak. Tapi di Eropa udah mulai ini ya. 43 tapi 43 kan gue bingung itu. Tapi kerjanya 16 jam, gue mending kerja normal aja daripada kerja 16 jam. Punggung, saya nggak kuat kalau seperti itu. Cuman emang kalau zaman dulu kan kebanyakan jual loyalitas nggak sih? Dikit-dikit iyalah loyalitas. Karena dulu gini, lu makin loyal, lu makin disayang men. Iya sih. Gitu, ada dulu cuman mindsetnya gitu. Oh gue kalau makin loyal gue makin disayang nih. Gak dihitung duitnya aja, pokoknya disayang aja. Iya sayang aja. Tapi kalau sekarang gue lebih nekan ini. Pokoknya kalau gue kan 9 jam kan. Nah ini project hari ini 9 jam mau nggak mau lu harus beres. Kalau lu nggak beres dalam 9 jam, ya gimana caranya biar beres? Karena itu kerjaan yang mestinya beresnya 9 jam. 9 jam. Abis ini bukan loyalitas, tanggung jawab. Tanggung jawab sebenarnya. Lebih, jadi lu mikir deh strategi apa yang lu pakai biar kerjaan selesai ini dalam waktu 9 jam. Gitu sih. Kalau dulu mah kita enggak ya? Ada. Iya lu masih udah pulang, pulang duluan lu gitu ya. Ya pilihan antara datang pagian kalau nggak pulang maleman, udah pilihan 2 itu doang. Cuman ya yang chef-chef zaman dulu juga kalau udah keluar nongkrong bareng, udah dompet gak usah keluar kita. Iya semuanya benar, udah itu aman. pokoknya emang komraderinya. Lu mau minum berapa juga dibayar sama dia kan gitu ya. Paling dia totong ngilang aja kalau udah nggak ada duit. Ya nggak bisa begini kayak kerja jadi chef gajinya nggak yang kayak kerja jadi lawyer ya. Iya. Tapi di luar juga sama kok duitnya nggak. Maksudnya nggak sama aja perbandingannya ya. Kita beli, kita dapat gaji sini terus diajarin anak-anak beli bir, ya sama habis. Aja perbandingannya sebenarnya ya. Gede-gede Nah amat itu pas udah mulai keluarga gimana? Nah mulai keluarga. Tapi memang was pertama gue udah, karena kan sama bini gue satu kampus. Oh bini satu kampus juga. Cuma beda jurusan. Jurusan depan. Bini gue enggak travel dia. Oh oke, yang tourism ya berarti. Tourism. Nah gue di kitchennya satu angkatan. Oh ini berarti kampus Sweetheart ini? Cinlok. Oh Cinlok. Nah itu gimana? Nah dia udah tahu lah kasarnya kerjaan gue apa. Sesampah apa. Gitulah. Jadi pas udah ini ya mereka dia sedikit banyak udah tahu lah jam kerja seperti apa. Nikah mah gampang sih kalau menurut gua. Punya anak gimana pas punya anak? Pas punya anak. Pas punya anak itu kan yang lumayan struggle itu kan. adaptasi yang berbeda lagi kan gitu ya. Iya. Emang banyak sih adaptasi kita ya. Dari single, married, anak. Dikira susah, pas punya anak lebih susah lagi. Lo habis marah-marah di kantor gitu kan. Wah, pulang masih senyum lagi. Anak sekarang yang paling gede umur berapa sih? Anak gue paling gede udah SMA men. Udah BG ya? Udah BG men. Kelas 1, kelas 1. Nah itu ngebalansinnya gimana tuh biar bisa masih ada tenaga main sama dia? Kalau gue lebih banyak pas libur lah. Pas libur. Ya. Oh libur fokus. Lebih banyak bonding aja deh sama keluarga gitu. Sebisa mungkin ya lunch bareng, dinner bareng, kasarnya gitu lah kalau ini. Sebisa mungkin ya. Paling penting dapat libur berarti. Yang penting lancar aja dah. Nah ini kan kemarin udah keliling-keliling di kampus nih. Kan itu pabriknya SDM. Iya dong, kita kan sekarang nyari pabrik SDM. Iya, betul. Kan sekarang banyak yang mulai komplain nih SDM mulai susah apa segala macam. Iya. Nah menurut Chef Donald ketika keliling-keliling gimana nih kinerja pabrik-pabrik SDM ini nih? Kalau dari sisi ya, sebenarnya udah berapa kampus yang diputerin? Ada 3 atau 4 ya. 3-4. Nah itu kira-kira yang bikin greget apa tuh ada nggak kayak? Jadi gue sih bukan mengkritisi ya, cuman masukan aja positif. sih. Jadi karena kan rata-rata kampus yang di Bali ya, gue ngomongin di Bali ya, mereka lebih prioritas untuk memberangkatkan mereka ke kapal.
ya kan. Kita kalau anak-anak Bali kan ininya kan kapal men. Destinationnya. Sukses tuh kapal. Kalau nggak kapal gagal. Jarang man anak kasarnya anak yang nggak lulus kapal baru mereka nyari darat. Iya. Kan gitu ya. Jadi kasarnya kalau kita di Bali itu di area tertentu lah gitu ya. Gue nggak ngomongin in general sih. Cuman beberapa kampus yang anak-anak yang bagus pasti ke kapal. Gitu. Kalau yang nggak ke kapal tuh kalau nggak dia anak tunggal. No, yang mamahnya nggak ngasih. Iya, kalau orang Bali kan gitu ya. Atau cowok sendiri di keluarganya. Atau mereka ya udah deh nggak punya pilihan lain lah gitu. Pas zaman gue baru lulus kuliah tuh kapal lagi mulai kan. Tapi kalau menurut gue zaman dulu tuh masih di unknown world. Kalau sekarang kan lu bisa cek hidup di kapal tuh kayak gimana sih? Worth it nggak cobain? Iya benar. Nah itu kan mestinya. Kalau dulu gue malah dilarang loh dari sekolah gue. Masa? Iya bilang tanah kurang katanya, masih nyari di laut. Iya soalnya kan kalau mikirin cari yang restoran bagus, chef yang handal, yang kayak kelas-kelasnya 50 best kayak gitu-gitu, kan nggak ada di laut. Tapi itu zaman kita men. Sekarang, lebih ke duit kayaknya ya. Atau sih gue yang ngeliatnya. Zaman dulu juga kalau dibanding kerja di Jakarta apa Bali tapi kan ya lu jauh. kan kalau kita zaman dulu kan misalnya lu kerja sama siapa ya udah kayak wah ini aja gitu hebat gitu maksud gue ya. Iya. Lu pernah kerja sama siapa lu? Oh, misalnya sama Mandif. Oh iya, wah ini deh gitu. Oh berarti sekarang anak-anak zaman sekarang tanpa disadari hitungannya cuma duit doang dong? More or less ya? More or less iya men. Maksudnya pergerakannya lebih karena duit menurut gue ya. Ya gak salah juga sebenarnya sih. Gak salah. Cuman kalau emang anak segitu cicilannya seberapa banyak sih masukin duit? Bandingin kita ya. Tapi dulu kita masih cari man. Wah gue kerja ke sini siapa nih chefnya gitu kan. Gue kerja sini chefnya siapa nih. Pasti nyari chef ya kalau dulu. Iya dan kita kan nyari ini ya apa namanya CV-nya ya. Biar betul. kita tuh wah ini kerja sama sini, ini kerja sama sini kan gitu. Karena nyari duitnya gak sekarang, entar. Iya entar, bener. Kalau sekarang lebih wah duit gitu. Pada larinya ke kapal. Nah menurut Chef Donald apa yang bisa dilakuin biar ngasih tahu mereka itu kayak nggak cuma di kapal loh yang bisa. Sebenarnya nggak bisa juga men ya. Karena sorry to say ya, maksud gue nilai yang kita tawarkan di darat nggak besar juga sebenarnya menurut gue. Ya apalagi yang di Indo, di compare sama yang di Indo. Iya. Tapi ya kalau bisa di itu kan kayak di Jepang asal dapat kerjaan. Iya juga sih. Bisa dapat kerja di sana pasti gajinya juga bagus. Di Australia masih nggak sesusah itu. Nah itu ya gue bingung. Apa itu dari sisi itunya banyak brainwashing juga? Apa ini dari kapalnya terlalu kuat nih? Nge-brainwashnya sampai jadi brandingannya bagus banget tuh kerja di kapal. Ya lu masih pemula mah dapat 1.000-1.500. Iya. Ya kan? Komisi 3 lo dapat segitu, nyayur men. Nyayur. Kasarnya lo nggak ada cicilan, nggak ada Tapi servis di sini juga kadang-kadang gede. Gede, beberapa hotel. Iya, beberapa hotel. Susah masuk situ. Masuk situ. Daripada kapal. No, birokrasinya lebih complicated men. Tapi dulu zaman gue ya, gue personal nggak ada. Dulu tuh gue nggak mau masuk hotel sebenarnya dulu. Akhirnya switch gimana? Karena dulu mindset gue tuh kalau di hotel kan kalau atasan lu belum mati, Iya nggak naik. lu nggak naik man. Terus kapan gue mau naik gitu ya? 5 tahun jadi komisi 3 tuh normal di hotel tuh. Iya. Ada dulu pas gue training gitu ya di area Komisi 3 udah nggak ada sih sekarang kan. Masih ada. Dewe kan komisi 3 tuh. Kagak tempat gue masih ada. Oh masih ada Masih ada komisi 3, komisi 2, komisi 1. Oh masih ada komisi 3. Nah dulu tuh gue ngeliatnya hotel tuh gitu men. Lu mau nyari karir tuh susah. Ya kita sempat bahas sama Ray juga. Yang pas dia kerja di Mulia. Gue bilang lu hebat lu bisa di Mulia. Biasa gue nunggu keburu mati dulu baru lu bisa dapat masuk ke sana slotnya. Bener. Kan gitu ya. Iya. Karena senioritasnya tinggi. Betul senioritasnya. Tapi gak bisa dipungkiri itu tempat kerja nyaman banget kan. Nyaman. Nah sampai akhirnya sekarang di hotel terus apa kabar? Ya nyaman juga ternyata. Kayak gak mau pindah-pindah. Tapi memang itu sampai gue 10 tahun main di restoran men. 10 tahun? 10 tahun di Jakarta itu? Jadi gue tuh mindsetnya gue harus
posisi manajer dulu, baru gue mau pindah ke hotel. Oh, soalnya kalau nggak nungguinnya lama tuh naiknya. Men, lu kagak bakal. Oh jadi batu loncatannya di restoran. Iya, kalau sekarang kan anak-anak muda lebih banyak nih di hotel nih. Usia 30-an udah jadi chef. Lebih mudah sekarang menurut gue ya, karena lebih Opportunity-nya lebih banyak. Lebih banyak. Itu sih. Padahal jadi chef lebih keren nih. Iya. Zaman sekarang kenapa jadi lebih gampang? Tapi gue dulu anjir bener, kalau misalnya chef gue nggak pindah nggak bakal naik gue begini-gini nih posisinya nih. Tapi menurut Chef Donald yang dulu kelamaan, apa yang sekarang kecepetan? Kalau dilihat dari yang sekarang siap nggak nih yang Iya. menurut Chef Donald gimana nih? Kalau sekarang karena medianya kali ya, karena media untuk belajar dan mendapatkan informasi lebih banyak, jadi lebih cepet Oke. menurut gua. Jadi zaman dulu tuh karena mau gain knowledge tuh nggak segampang sekarang. Waktu itu apa kita harus beli buku, gitu ya. Lo beli buku yang udah keluar kasarnya si Thomas Keller ya deh, kapan men? Paling kalau gajinya sini, kapan ngebelinya? Yang ada nitip-nitip anak kapal juga gitu kan ya. Kayaknya enak nih ke kapal. Gak cuma nitip parfum kan, nitip buku ya. Oh kalau menurut Chef Donald gara-gara itu. Jadi sekarang emang dengan zaman yang sekarang bisa lebih cepat. Aplikasi ada lagi tuh apa Bronda ya? Aplikasi maksudnya? Aplikasi yang ngasih apa? Ya. Trik-trik di kitchen tuh apa? Oh yang kayak AI gitu. Banyak men sekarang. Jadi nggak perlu apa ya? Nggak, emang banyak juga sih sekarang nggak banyak baca buku ya orang. Iya. Lebih banyak. Ya tapi kan pengalaman juga kan nggak bisa dibeli. Iya benar. Jadi oke, kalau menurut Chef Donald yang zaman sekarang umur 26 jadi sous chef tuh Oke. Oke. Tapi memang gua sekarang ke anak-anak tim gua gitu ya. Gua kasih target sih. Lu before 30 at least lu udah sous chef atau CDC. Karena lu di angkatannya dia gitu 30 to 40 udah head chef atau eksekutif. Sama kayak di luar kan, gitu. Ya CDC juga sama sous chef kan masih dituntut stamina kuat. Iya, bener. Otak masih tokcer. Bener. Tapi harus bijaksana juga kalau udah umurnya di atas itu. Iya. Kalau baru mulai ya agak berat kan. Soalnya dulu waktu gue stasi di luar gitu kan. Gue ngeliat anak-anak sono umur 24, 25 udah sous chef man. Gue megang. Lah gue masih begini-gini aja gitu kalau kan. di luar. Di luar. Nah itu mungkin sekarang trennya udah di kita nih. Setelah berapa tahun ya? 10 tahun, 15 tahun kan. Agak telat cuman daripada tidak sama sekali. Tidak sama sekali, benar. Ya, Kan banyak sekarang head chef sih. Siapa ya? Banyak sih kayaknya. Tapi trennya sekarang juga udah banyak yang gak mau jadi chef juga. Susah nyarinya. Iya benar. Nah itu moga-moga ke arah yang lebih baik. Cuma selain itu oke, kalau menurut Chef Donald ngelihat di yang kampus-kampus yang sekarang. Oke. So far sih oke sih menurut gue. Nah itu di Jakarta 10 tahun sampai akhirnya bisa decide ke Bali tuh ada opportunity sebenarnya, opportunity gue. Jadi ada pembukaan hotel baru di Renaissance Uluwatu. Nah, Danang nih teman gue. Oh itu baru switch. Iya baru switch tuh. Iya soalnya gue sering denger ceritanya mulainya di Renaissance itu doang. Gue dari Uluwatu gue opening ya kan. Oh oke. Si Danang deh nih. Danang, baru make sense nih, puzzle-nya belum nempel. Lo kita sering ngobrol, ngobrolinnya startnya Renaissance dulu. Ya Renaissance Uluwatu opening. Nah sama Danang gue direkomendasi nama chefnya. Itu kan sama Danang kan udah sohib banget sama gue nih. Udah bareng lama. Jadi dia rekomendasiin deh ke chefnya. Akhirnya gue di calling gitu dah. Gue dapet intel juga pas di Jakarta pernah coba entrepreneur juga. Udah. Wah, nah itu gimana? Man. Wah buka tutup men. Tapi memang beda ya. Lu ngejalanin bisnis orang sama lu ngejalanin bisnis sendiri. Beda men. Kadang-kadang suka jadi goblok kalau megang dompet. Kalau dompet sendiri tuh kadang-kadang jadi tolol. Iya men. Aduh. Yang mestinya keluar padahal kalau kita kerja kan ini mah normal keluar kayak gini. Tapi kalau memang gue gue buka catering udah pernah, buka burger udah pernah, buka apa lagi gue ya? Buka roti bakar udah pernah men. Oh berarti sebenarnya jiwa entrepreneurnya mah ada. Kayak roti bakar Edi tuh gue pernah buka. Kayak roti bakar Edi nyaingin gitu kan. Tapi memang yang gue belajar emang gak bisa men lu sendiri men. Karena lu jadi chef, lu jadi R&D, lu jadi marketing, lu jadi itu sih sebenarnya yang gue pelajari ya. Ya itu momennya one man army kan awal-awal mulainya. Bener. Dan itu yang waktu itu gue kenapa gue
bilang gagal mah gagal aja gitu ya. Ya mungkin ya itulah nggak fokus Belum, jadinya. bukan gagal, belum berhasil. Belum berhasil. Tapi masih ada pikiran ya sekarang pengen coba lagi. Masih ada man. Masih. Jiwanya nggak bisa ditekan nggak ya. kapok. Tapi bini gue mah komplain man. Lu duit habis mulu, rugi gitu. Rugi kagak. Kadang-kadang tuh yang nggak nyadar yang sengsara mah yang di sebelahnya. Kita yang jalanin ya udah namanya coba. Iya kan kita belajar. Iya namanya gitu. belajar mahal aja. Atas nama belajar gitu kan. Lu belajar duitnya habis tuh. Aduh. Wah, berarti habis selesai itu rehat dulu sampai sekarang itu di hotel. Habis dari Renaissance kemana sih? Dari Renaissance baru ke Cottage Minyak. Jadi Renaissance dari opening sampai 2019. 2019 baru gue ke Cottage Minyak. Gitu. Oh dari 2019 nih udah Cottage Minyak. Ya udah lama kan ya. Udah 2019 2024 6 tahun ya. 6 tahun lah. Iya. Nah itu sekarang kan udah itu jadi executive chef pertama kali di mana? Di sini. Oh di sini. Ini kalau di hotel ya. Nah itu kalau di apa dilihat mundur, kebayang nggak dari zaman sekolah tuh sama lihat mundur. Jadi chef nih akhirnya nih jadi executive chef tuh kebayang nggak? Apa dulu aja nggak kepikiran tapi jadi emang sebenarnya gue gini sih bikin waktu dulu ya gue planning hidup gue lah ini ya ancang-ancang gitu ya. Ya namanya laki harus ada lah. Iya. Jadi umur sekian harus jadi ini, umur ini jadi sekian gini. Umur segini harus udah nikah. Iya. Nah gue memang targetnya tuh sebelum umur 40 lah. Gue harus jadi executive chef nih. Tadi mana kayak apa tapi di hotel lah gitu. Pokoknya yang bergengsi lah pokoknya harus. Jadi begitu ketika dari Renaissance waktu gue pindah di Cottage Minyak ada lowongan. Ya udah, gue ambil aja. Ya udah kejadian berarti centang lagi nih. Oh berarti udah nih klik. Gitu. Nah itu dari zaman dulu mikir, akhirnya ngejalanin sampai akhirnya kesampaian sesuai prediksi apa banyakan larinya nih? Ya 50-50 ya, 50-50. Karena memang kalau dulu gue di restoran Jakarta executive chef, gue kalau restoran kan lu deciding sendiri ya. Iya. Lu mau apa-apa udah lu hajar-hajar aja gitu kan ya. Tapi kalau di karena hotel nggak terlalu gede juga. Iya, di hotel lu kolaborasi sama semuanya men. Ya lu harus bisa bekerja sama dengan semuanya. Berarti gitu skill setnya harus nambah lagi. Nambah lagi. Dan itu ada trainingnya. Oh ada trainingnya. Ada dikasih kita how to lu kerja sama dengan orang. Yang buat bisa, masuk birokrasi yang lebih besar di training lagi. Training lagi. Itu dari meritnya apa dari kontrak? Dari meritnya ada kita dikasih. Oh berarti udah disiapin banget ya? Disiapin. Jadi gimana lu diskusi dengan orang ini, dengan orang yang tipe seperti ini, terus bisa goalnya bisa jalan. Gitu lah. Nah ini berarti Chef Donald udah berapa tahun nih di F&B? 20 in total ya. In total dari 2001 2024 2001 23 tahun men. Dikit lagi nikah perak. Iya. Harus bikin ini lagi nih, tujuan baru lagi buat gue yang baru nih. Buat gue yang hitungannya masih junior lah ya, nggak junior amat. Nah gue pengen nanya aja, kalau boleh mundur lagi, ada yang mau diubah nggak? Apa ternyata emang itu semua harus dilewatin gitu? Kalau diubah sih gue yang kalau muter apa? Mungkin buat yang lain tuh biar nggak nubruk di hal yang sama lah sama. Kalau gue sih nggak ada sebenarnya ya, nggak ada. Dalam artian gini. Biasakan untuk mempunyai rencana dalam karir. Karir itu harus terencana sebenarnya sih. Gitu sih. Harus direncana. Harus terencana karir. Itu sih yang gue pelajari ya. Setelah gue flashback ya. Oh ternyata gue dulu bikin kayak gini-gini. Ada bagusnya ya gitu. Oh berarti ini Chef Donald tipe yang bukan ngalir nih. Jadi tapi memang kalau lu punya target di karir lu punya jalan kemana ya kan jalan ninja nih. Jadi gak kebanyakan bingung ya? Iya. Makanya gue bilang kalau anak muda yang sekarang nih lo harus punya target men. Gue bilang lo usia berapa lo harus berkarir gini gitu. Indikasi buat what's next-nya tuh apa kalau buat Chef Donald? Kalau udah masuk ke sini terus next-nya mau ngapain kayak ya udah nih stop gue harus mulai cari yang lain itu gimana? Ketika lo sudah menguasai semuanya sih sebenarnya. Ketika semuanya udah berasa gampang. Iya, udah berasa sistemnya udah berjalan. Wah ini ternyata diam-diam ini tukang cari perkara juga. Jadi ketika semuanya sudah berjalan, berarti lo harus cari tantangan baru gitu kan. Itu yang membuat lo bertumbuh dan berkembang sebenarnya. Nah ini kalau untuk yang junior ya. Buat yang junior denger semuanya. Itu. Jadi kalau lu makanya kalau dulu kita lihat wah ini kok orang komit 3
udah umur 40 sampai mau pensiun gitu kan. Ya nungguin Mau pensiun ngapain aja itu mah, kan. iya. Iya. Mungkin dia nggak ada Mungkin tujuannya mau dikerja kali ya. Mengabdinya di tempat lain, kerjanya buat nyari duit aja. Benar. Nah, tapi kalau yang muda-muda dia mau berkarir ya harus begitu sih. Kalau mau profesional karir. Profesional karir. Itu Nah, sih. ini yang mau gue skip mas sebenarnya kalau zaman dulu ya usaha aja kali ya. Katanya masih belum masih penasaran. Ya, gagalnya gagal. gitu. Soalnya kan berarti udah banyak knowledge nih. Iya benar. Ya tapi kalau nggak gagal nggak belajar juga. Bener man. Mahal ya. Mahal nih. Lu juga pernah lu? Mahal. Lu berapa kali lu? Gue bisnis yang ketujuh. Ketujuh kan. Lu masih mana yang ketujuh? Gue baru yang gagal tuh keempat atau kelima gitu gue baru 5 kali lah gagal dah. Gak ada yang enak, gagal pertama, gagal ke-6 juga gak ada, tetap semua gak enak. Gak gara-gara udah sering jadi enakan dikit nih kagak, tetap gak enak. Cuma berarti belum kapok dong. Oh, belum. Tinggal nunggu tapi lampu hijau dari istri. Iya. Tapi seni juga sih ya kalau usaha ya. Maksudnya beda skill set gak sih kalau menurut lu? Beda skill set aja sih. Lu nyari kemasan sendiri, lu ngedesain sendiri. Tapi semuanya harus connect. Lu bikin sistem sendiri, kan gitu ya. Iya. Dan lu harus nge-training anak buah lu juga sendiri kan gitu ya. Yang sesuai dengan idealis lu sendiri kan gitu ya. Gak bisa deh. Tapi sekarang setelah jadi executive chef nih, itu kan kepake juga dong pasti. Skill set itu yang tau-tau ngebiasain ngekonekin semuanya. Misalnya anak buah nih, ini ya, lu cariin packaging yang ini gitu kan. Wah cari mana chef? Itu lu ada toko Ani, ada toko ini banyak men gue bilang lu cari keliling. Gak biasa nyari aja ya. Nah dulu gue di orang restoran, waktu gue kerja restoran kan biasa tuh ke Majestic gue nyari. Majestic lu nyari keranjang buat bikin parcel lebaran. Kayak gitu-gitu men ke Blok. Ya namanya bisnis sendiri siapa yang mau nyari kalau bukan kita yang berangkat. Gak susah juga ya. Nah ini berarti jadi executive chef. Nah ini kan banyak persepsi jadi executive chef udah jarang masak. Nah gimana ya sebenarnya masih masak kan nih? Gue sih masih men, sebisa mungkin gue turun ke floor. Sebisa mungkin. Nah ngerelevansinya sama zaman gimana nih? Sekarang kan dengan sosial media yang makin gila, tren kan berubahnya nggak 6 bulan sekali. Dia setiap bulan ada aja. Apa ya? Itu sih sebenarnya yang jadi di gue gitu ya. Karena kan kita kalau di hotel kan memang switchingnya kan nggak bisa kayak di restoran ya. Iya. Lo hari ini mutusin bawahnya banyak. Iya. Besok kita ganti promosi di restoran mah bisa ya. Lo ganti promosi, lo cetak flyer sendiri, naik di sosial media gampang. Purchasingnya bingung mau beli barangnya di mana. Nah kalau di sini kan kita harus quarterly atau per semester lah. Gitu. Nah itu buat dari sisi Chef Donaldnya sendiri buat stay relevannya itu gimana? Buat kayak tetap sejalan sama tren kayak gitu-gitu. Effortnya apa kalau dari sebenarnya? Nah kalau kita kan kalau Indonesia ya ngomongin kiblat mah nanti lain ya urusannya. Ya nggak apa-apa kiblatnya Chef Donald aja. Yang lain kan belum tentu harus sama kiblatnya. Kagak kata kiblatnya maksud gue. Ininya beda gitu kan. Arahannya kan kalau ke Hong Kong, Singapura, Amerika, Eropa sedikit lah menurut gue ya. Trennya yang kita lihat gitu kan. Nah paling gue yang ngikutin ini aja nih dari Singapura, Hong Kong, Amerika sama beberapa negara. Oh berarti Chef Donald update-nya yang di luar? Di luar, karena biasanya ke kita tuh masuknya 3 bulan atau 5 bulan setelahnya. Oh iya gitu, biasanya emang gitu sih. Karena gue inget banget dulu waktu El Bulli itu nggak lo? El Bulli. Itu kan dia 2008 men, masuk ke kita tuh 2012 atau 13 ya. Ya masuknya dari teksturas doang, pas teksturas masuk sini baru mulai baru kayak apa nih? Bener. Saat itu si Chef Adrian ya, dia ada di Fatmawati itu. Iya. Ya Bully. Nah, ya kan dia lama ke kita men, alih teknologinya tuh. Iya. Nah, gue dari situ lah gue baru belajar. Oh ternyata kalau kita di Indonesia. Oh itu switching mindsetnya. Jadi kita harus nyari keluar dulu deh, apa sih tren di luar, baru bisa kita ke planning. Nyarinya gimana kalau sebenarnya? Ya sosial media man. Tetap deh sosial media. Untungnya di situ udah ada ya. Iya sama gue yang 50 best restoran itu, listing itu. Oh cekin satu-satu. Cekin satu-satu deh. Apa sih trennya mereka gitu. Ya kalau zaman dulu agak sedih sih pas itu teksturas masuk ke sini tuh restoran molekuler gastronomi udah tutup semua kalau yang di Singapura. Udah lewat bar sini baru masuk. Bener. Kita terlambat gitu kan.
Ya dulu ini buat semua yang di dapur dulu beli santan gem mahal. Susah men. Susah ya. Sekarang santan gem Cina banyak. Banyak. Dulu di sini cuma siapa ya? Novio ya? Novio ya dulu ya. Novio doang yang bawa men. Dia doang. Dulu kan ada wheel powder, inget gak sih? Oh iya. Ada wheel wheel powder, iya. itu yang lebih murahnya. Terus kalau enggak yang masuk satu lagi brandnya gue lupa. Bukan dari Albuli, ada satu lagi juga. Oh, iya. Tapi Texturas dulu mahal banget. Mahal men, susah Iya, men. santan gam solesitin tuh mahal guys. Sekarang mah gampang, lu tinggal beli di Tokopedia nongol. Iya. Gila ya. Iya. Tapi perubahannya cepet banget sih sekarang. Tapi itu bawa perspektif yang berbeda memang ya. Iya. Kalau kita di kitchen ya, nggak melulu yang klasik sih benar gitu ya. Harus balance berarti ya. Chef? Mana sebenarnya. Oh berarti kalau sekarang Chef Donald lebih banyak fokusnya ngelihatnya dari. Ya berarti harus kita nggak boleh buta sama sosmed juga ya. Nggak bisa men. Kalau nggak kalah ya muda-muda ini. Iya, gitu. Kalau yang restoran sekarang kan kasarnya Canggu. Ya. Habis itu Uluwatu. Wah mereka mah switchingnya cepet men. Wah, gila. Wah cepet banget. Itu kemarin kita belum lama kan kedatangan Arlini yang punya Bison. Itu juga luar biasa switchnya. Gue baru ngeliat di FYP Salt Bread dia dijualan. Cepet banget men. Iya. Kadang-kadang berarti Jakarta apalagi lebih ngeri. iya. Waduh kalau nggak Orangnya ini, lebih banyak. kompetisinya lebih keras sih menurut gue ya Jakarta ya. Lebih banyak soalnya. Banyak. Mulut yang harus diisi banyak, mulut yang mau jualan juga banyak Iya. nih. Dan chef-chef di Jakarta yang gue ketemu gitu ya, emang mereka kasarnya kreativitinya diperas secara brutal man. Iya. Kalau lu nggak cepet, wah lewat man. Kalau di sini bisa tenang sedikit, lebih bisa ada soulnya lah. Iya. Soalnya Kalau masih. kita lebih leisure lah gitu ya areanya. Kalau sekarang kan bisnis man. Iya. Oh, apa nih besok promo apa? Nah sekarang apa yang bikin Chef Donald betah di Bali akhirnya setelah 10 tahun di Jakarta, dulu pernah ke Belanda, Inggris. Menemukan titik ketenangan kayaknya. Nah, jadi Tenangnya itu gimana? Kalau Tenang Chef gini. Donald tenang tuh gimana? Yang produktif, tenang produktif. Dulu gue di Jakarta gitu ya. Secara kerjaan oke. Tapi secara quality of Live. life sama quality of work menurut gue lebih fokus di Bali. Iya. Gitu. Saya juga sepaham. Iya, jadi kasarnya lo kerja 9 jam lo lebih produktif di sini menurut gue ya dibandingkan gue di Jakarta 9 jam gitu. Kalau gue ngelihatnya bisa lebih fokus gak sih? Iya, bener. Karena nggak banyak distractionnya nggak lebih banyak. Benar. Kalau istri, anak semuanya Aman sih sebenarnya. aman semuanya. Iya, mereka Apa mereka yang penting bapaknya aman? Depan lo nyari kerja aja deh. Pokoknya duit datang udah. Betul lagi kuliah lo yang gede lo. Iya. Bentar lagi iya men 2 tahun lagi man dari kuliah dia. Tapi istri juga berarti lebih nyaman di Bali. Lebih nyaman di Bali. Tapi nggak tahu ya apakah karena usia apa karena referensinya memang ketenangan ya. Beda sih. Tipis, man. Menurut gue juga ada orang yang demen chaos. Ada orang teman kayak Ada orang jadi kayak emang Bali not for everyone, Jakarta juga not for everyone. Ya tinggal pilih aja kalau cocok. Tapi kalau yang muda ya menurut gue ya di Jakarta tuh salah satu tempat untuk ini sih apa mereka banyak bereksperimen sebenarnya. Karena lo di situ bereksperimen dengan waktu, habis itu berkompetisi, habis Sama itu trennya juga kejar-kejaran sama tren. Iya, Zaman dulu gue di Jakarta viral tuh bisa setahun, Chef. Iya. Sekarang kemarin ngobrol-ngobrol sama anak viral 3 bulannya belum tentu masih rame. Bener. Sekali-sekali bolehlah coba lah ya berarti. Iya, bener harus men. Ini apalagi buat yang semeton-semeton Bali kalau mau coba. Kalau mau chaos lihat ke sana. Organize chaos lah sebenarnya. Iya. Tapi juga kita juga yang chef juga harus mau ini men nyobain tempat baru men sebenarnya men. Iya harus itu. Rata-rata, harus modal. Harus modal rata-rata kalau anak gue gitu ya. Ambilin ini nggak tahu gitu ya. Lu bikin ini nggak tahu lo gitu. Lu jajan sorry tuh sih ya. Gue ngomong salah satu lu makan jajan gacuan mulu ya gitu gue bilang. Mana kayak gue bilang restoran mana kayak gitu kan. Ya padahal lu duitnya tuh dari sini ada, ya. gitu kan. Masa lu bikin produk kayak gini nggak tahu gue bilang ya lah. Mulailah dari sosial medianya liatin ke sana dulu, jangan yang joget mulu. Iya, bener. Biar ntar pengennya ke sana jadi interestnya. Karena kan dipupuk. kalau kita visiting tempat lain gitu ya belajar sebenarnya sih. Kita belajar deh apa sih tuh kelebihannya gitu kan. Terus experience-nya apa sih gitu kan. Apa yang kita bisa improve ya. Iya, itu sebenarnya sih. Lucu nih dari situ-situ ya. Bener.
Kalau nggak gitu nggak update soalnya. Iya. Sama travel juga bantu sih benar. Iya benar traveling. Tapi sekarang dari trennya di Bali gimana kalau saya udah ngelihat nih di courtyard di pusatnya. Kalau Sebenarnya itu kan pusatnya Seminyak kan itu di tengah-tengah kan sebenarnya. Tapi sekarang udah bergeser kan ke Canggu kan. Ya cuma kan tetap semua kan mesti lewat Seminyak dulu mau ke Canggu dari airport. Tapi sekarang Seminyak lebih banyak comfort food sih kita ininya. Karena memang dari yang apa tamu-tamu usianya juga udah observasi gue sih kalau yang umur yang bawa family udah nggak ke Canggu aja. Iya. Gak nyaman juga sih di Canggu kalau bawa anak 2 gitu ya. Tapi kelebihannya rata-rata yang umur segitu kan duitnya lebih nih men. Iya dong. Spendingnya lebih. Nyari nyaman, bayar buat nyaman. Iya. Kelebihannya itu doang. Kita jadi kalau jual yang agak pricey mereka masih oke gitu sih. Yang paling penting standarnya dipenuhi. Tapi berubah nggak tren-trennya yang berumur ini apa gitu-gitu aja maunya? Tetap kita masukin yang tren sekarang, tapi nggak banyak. Gitu, tetap kita masukin maksudnya bahan-bahan yang update, teknik-teknik yang update kita tetap masukin, cuman nggak banyak. Gitu, karena mereka sourcing mesti jalan terus ya. Iya, benar gitu sih. Nah itu berarti buat kedepannya nih gimana nih? Apanya? Buat Chef Donald kedepannya buat tempat kerjanya sekarang apa buat pribadi? Kalau sekarang sih fokusnya memang lebih ke maintain kualitas sih kita. Kualitas kemudian karena kan sekarang kualitas makanan juga kualitas makanan, kualitas bahan. Iya, ingredient. Salah satu isu juga kita di Bali agak susah men. Iya, harga juga naik turun. Kemarin paprika sampai 200 ribuan kan loh. Dan ketumbar 400.000. Iya, pusing. Lah sama daging mahalan daging, murahan daging. Lah gue mau bikin masakan India gimana ya? Bahannya mahal. Gue bilang wah. Tapi sebenarnya karena gue ngelihatnya Bali makin rame sih. Cuman yang jualannya makin banyak, jadi nggak berasa. Bener. Kemarin gue abis balik di Ngurah Rai gue tanya, ini lebih rame nggak sih sekarang? Dia bilang rame sekarang sebenarnya. Cuman kenapa kita yang di sini rasanya biasa aja ya? Tapi di jalan agak sepi Ben sekarang. Iya jalan. Iya. Cuman gue kemarin nanya ini rame gak sih? Rame pak. Dibanding sebelum COVID sekarang lebih rame. Hitungannya lebih rame. Dia hitungannya. Gue tanyain sama yang gate-nya imigrasi. Iya. Cuman emang yang jualannya yang buka bisnisnya makin persaingannya lah. Iya. Nah itu menyinggapi persaingannya gimana tuh kalau dari sisi Donald? Nah sekarang kan kita udah ini nih gue bilang tadi marketnya di daerah gue ya. Iya. Maksudnya segitu. Kalau di Seminyak deh. Sekarang lagi ada tren lagi restoran yang dipegang oleh chef-chef dari luar. Ya. Ada beberapa tuh yang gue tandain tuh ada mereka tandain. Kalau ada lap di depannya. Tandain ke imigrasi nih. Jadi mereka punya background Michelin star. Jadi itu yang mereka jual. Iya. Nah, itu. Jadi itu challenge buat yang kita sih yang junior sih. Gimana caranya biar mereka ngadu quality lah. Ngadu quality sebenarnya. Soalnya Michelin star juga kadang-kadang bukan chef nih. Iya, kalau lu cuman CDP di sono. Kadang-kadang kan begitu men. Tapi ya gak salah sih, cuman jangan keburu takut kalah aja. Itu jadi alat marketingnya mereka kan gitu ya. Iya kan? Tapi yang lokal juga sekarang sejak COVID makin banyak juga. Banyak sebenarnya. Yang lokal yang kerja di Michelin Star juga banyak. Banyak. Orang Michelin Star juga makin banyak ini listingnya. Yang makin gak peduli Michelin Star juga banyak. Makanya gue bilang, makin banyak untuk persaingan ya. Yeah. Tapi makanya gue bilang tadi, kalau tren yang di tempat gue sih maksudnya kalau kualitas bagus, habis itu bisa konsisten, mereka mau bayar aja sebenarnya. Itu sih yang kita jaga sih sebenarnya. Nah buat pribadinya nih, pribadi Chef Donald sendiri apa nih? Kedepannya nextnya apa? Yang bisa di-spill aja. Yang apaan namanya? Gue dengan ngelihat Bali yang seperti sekarang ini. Gue sih tetap ya masih lah di perhotelan lah kalau lebih. Cuman emang itu gue bilang tadi nggak tahu ya panggilan jiwa kali ya. Maksudnya pengen lebih banyak sharing aja sih ke kampus apa kemana. Jadi kayak mendorong anak-anak muda nih gimana sih how to be success gitu aja sih. Nah itu pesan-pesannya dulu sekarang nih mumpung ada ininya pesan-pesannya nih buat semeton-semeton Bali yang nonton sini buat anak-anak mudanya apa yang menurut Chef Donald yang kalau bisa dikasih tahu nih semuanya paling nggak lu dengerin ini dulu apa buat mereka nih. Jadi kalau buat yang
yang junior Di nih. sebelah sini ya, di sebelah ini ya. Buat yang junior nih denger ya. Muda-muda ya. Betul. Jadi bikin rencana dalam hidup kalian, khususnya untuk berkarir ya. Itu salah satu kunci untuk berhasil dan sukses itu sih. Mantap Jaya. Kurangin ngalirnya ya. Mengalir aja saya. Udah kayak ini aja gue ya, kayak motivator ya. Nggak apa-apa. Itu kadang-kadang kan kita yang tenaga-tenaga ini kan harus dimotivasi terus juga. Benar. Ya biar kadang-kadang biarpun ya pacaran mah jalan-jalan ya. Cuman kan yang lainnya tujuan hidupnya jangan sampai lupa. Tapi media banyak mempengaruhi ya orang lose ini direction gitu. Iya, distractionnya makin banyak. Banyak men. Tiba-tiba mau jadi konten kreator gitu kan. Ya nggak apa-apa kalau Nggak fokus apa-apa ke sana sih jangan tonton ntar udah nggak baru coba bentar nggak jalan balik lagi kerja lagi. Ntar udah gitu ngelihat apa pengen lagi coba bentar progresnya itu. Iya benar. Nah ini buat Chef Donald kalau gue ngelihatnya tuh yang sekarang kurang belajar dari proses nggak sih Chef? Kalau menurut saya proses Gimana? kayak nggak semua tuh bisa dicoba cuman sebulan kan. Harus dilihat prosesnya, sabar ya, pakai sabar. Betul. Jadi kalau bilang apa ya? Semua tuh ada waktunya. Ada waktunya. Berproses gitu kan. Kita nggak bisa melewati sebuah siklus sebenarnya sih. Jadi semua siklus tuh harus dilewati untuk mencapai satu titik sih. Dan ya berarti tujuannya itu harus pelan-pelan dari bawah ke atasnya nggak bisa langsung tahu-tahu. Gue mau jadi executive chef, jadi sous chefnya nggak dipikirin. Iya. Tapi memang industri memungkinkan itu. Oh, oke. Iya. Contohnya gimana tuh? Contohnya gini, misalnya lo di properti A, lo dapat gaji misalnya 5 juta misalnya. Lo baru 3 bulan di situ, tiba-tiba ada properti B nih, buka lowongan. 7,5 juta. Dengan harga 7,5 juta. Pasti lo pindah dong. Pindah, ya masuk akalnya pindah. Dan industri pun begitu ternyata sekarang. Nah, tapi itu menurut Chef Donald sehat gak kayak gitu? Kalau secara apa ya gue ngomongnya ya? Ya fair-fair aja sebenarnya sih. Sah aja. Tapi buat yang ngejalaninnya yang mencelok-menceloknya itu sehat gak menurut Chef Donald? Enggak. Dalam artian gini, enggak sehatnya dia belum stabil atau menguasai sepenuhnya secara posisi, secara jabatan ya dan struktural, tapi dia udah pindah lagi. Gitu. Jadi dia prematur Dan banyak sekarang. Nah itu gimana sih nge-handle yang prematur itu gimana? Pasti dong dapat beberapa mah. Ada beberapa. Cuman pas gue dapat begitu mereka harus di coaching sih. Gue coaching aja. Tetap di coaching gimana dia bisa memenuhi apa yang dia lewati sebenarnya gitu sih. Ya soalnya rata-rata itu semua orang-orang ambisius juga kan yang begitu. Ambisius, iya. Jadi misalnya kayak adalah dulu anak buah gue gitu ya. Dia tuh 4 bulan memang ada opportunity sih. Yeah. Tapi gue bilang lu value lu harus ditingkatkan man. Gak bisa cuman lu menjual CV lu, gue bilang. Lu jual CV bisa tapi value lu gak ada ya one day lu bakal dikudeta man. Iya. Pernah gak sih ada orang dikudeta man? Ada aja yang cuma jualan mulut doang soalnya. Iya, CDP lu bacot doang gitu kan. Bacot doang nih. Oh, dari kudeta. Ya terusin aja ntar gue ngerasain kayak gitu sekali. Ada men dulu. Ada pasti ada. Di tempatnya teman gue di kudeta men dia. Iya, CDP-nya anak baru kemarin sore gitu kan. Terus yang ininya dia baru 25-an. Terus yang posisi di bawah dia tuh 26 sampai 30 men. Di kudeta men. Dilaporinnya kemana? Lapor ke owner langsung. Oh lapor. Pahit tuh. Pahit. Shortcut. Ya sebenarnya kalau bisa mah kalau emang cukup talentnya mah nggak masalah. Iya benar. Nah itu yang kalau misalnya kadang-kadang kan ini ya. Sabar ya. Biar nggak prematur lah. Nggak prematur men. Karena yang nggak bisa dibohongin tuh apa ya? Ketika lo bijaksana dalam mengambil keputusan. Iya. Itu nggak bisa. Yang bisa dibohongin man. Itu nggak bisa kalau tukang ngeskip proses biasanya susah tuh. Susah men. Susah. Belum nyampe sana udah cabut. Iya benar. Ya kan lu misalnya gini, wah lu hanya menyenangkan satu pihak nih kalau gitu. Iya. Lu kan ambil keputusan menyenangkan anak buah lu oke. Iya. Semuanya oke, baru lu ambil decision gitu kan. Nggak cuma apalagi kalau birokrasinya yang gede nggak bisa tuh semuanya. Bisa men, complicated men. Nah itu emang nggak experience nggak bohong ya Chef? Nggak bohong men, experience. Makanya gue bilang di perhotelan dibilang susah juga enggak, dibilang gampang juga enggak karena
Susahnya karena lu berkolaborasi dengan semua departemen gitu. Kalau mau mengerti semua departemen mah bisa-bisa aja. Bisa aja. Mau nggak? Mau nggak kan itu ya? Kalau yang cuma ngukurin pantat lu doang nggak berat tuh. Aduh, pusing men. Aduh, ini luar biasa nih insight-nya. Ini denger ya semuanya ya. Kurang-kurangin ngalir. Kurang-kurangin ngalir, banyak ngeliat, stay relevan. Aduh, luar biasa nih. Benar. Aduh. Nih Chef, ini sebelum kita closing, biasanya ini kita mau minta rekomendasi. Nah, kalau siapa Ini tuh? kan kita kan tayangnya di YouTube-nya Ray Jensen Radio, banyak notabene yang nonton di orang Jakarta. Nah ini pengen tahu local spot recommendation nih. Kalau jadi beberapa permasalahan ini udah berapa kali kita nanya, ini chef Mageran semua nih orangnya. Banyak kan pulang gitu. Nah ini ada beberapa. Oke, mungkin yang pertama local spot. Kalau mau makan makanan Bali, kalau Chef Donald paling nyaman tuh kemana nih? Gue makanan Yang bisa Bali. direkomen ke orang-orang. Gue yang paling sering itu ke Gula Bali men. Gula Bali. Makanan apa tuh? Gue aja belum pernah nih. Belum pernah loh? Nggak pernah. Di situ di belakang Siloam. Oh belakang Sama di Siloam. Renon ya. Makanan apa? Bali. Oh makanan Bali. Bali. Namanya Gula Bali. Gula Bali. Jajanan gitu men. Oh malah jajanan. Iya, jadi kalau ke situ tuh makan ya nasi ayam betutu lah biasa lah standar gitu. Oh ada nasi ayam betutunya juga. Betutu, kemudian jajanan tuh lupis, ketan hitam, rujak gitu. Terus apa lagi ya? Minuman juga, minuman jajan, minuman ini Gula lah. Bali ya. Gula Bali. Gula men. Bali Gula ada di Bali. Renon sama di belakang Siloam Sunset. Iya, itu Oke. tuh. Next nih. Chef Donald ngopi gak? Ngopi. Nah kalau lagi libur ngopi kemana nih? Best coffee spotnya buat Chef Donald nih? Ngopi itu gue paling sering di 25 PM man. Oh 35 PM. Yoi. Nongkrong dong. Nyambi aja. Nyambi nongkrong. Nyambi. Karena itu tempat paling tengah-tengah sih menurut gue sih. Oh, Oke. Jadi kalau misalnya janjian sama teman gue gitu, ada teman gue si Chef Yoyo, kemudian Chef. Berarti bener ya sambil nongkrong ya? Sambil nongkrong situ kan. Karena kita tukar informasi nih. Oh ini berarti stay relevannya di situ juga. Iya. Karena itu titik yang tengah-tengah. Gitu sih. Oke. Gampang. Nongkrong di 25 PM. Oke next. Chef Donald minum gak? Orang Batak masa gak minum? Udah gak lagi men. Oh udah enggak. Udah skip aja. Tadi tahu gak sih arak yang bagus di mana? Kalau nggak tahu gak apa-apa skip. Kalau emang udah gak minum. Kagak men. Tapi yang pernah coba yang menurut Dewan sih enak juga. Dewan. Dewan. Oke. Jo ntar cari ya Jo. Biar yang lain tahu di mana. Oke next. Buat sama istri. Best date night spot di mana nih? Ya kali masa diajak makan ayam betutu istri kan gak mau ngambek. Kalau sekali oke, kalau sering-sering ngambek kan. Ini pertanyaan paling susah men. Iya. Kalau udah kayak bingung mau kemana biasanya paling nyaman ya udah berapa tahun di Bali? Mana men ya? Masa gak punya jalan? Sebut satu, awas jangan sebut outlet sendiri ya. Kagak. Masa diajak kerja gini? Susah men gue jawabnya. Lah ini kerjanya siapa nongkrong dulu, gak ngajak istri nih, gimana nih? Mana? Yang kepikir aja. Udah lama gak ngedate man. Berdua Ya ini berarti harus ngedate abis gue ini. ngedate-nya berempat terus man. Nah kalau mau ngajak istri berdua kira-kira kemana nih kalau di Bali? Aduh kedua. Woi anak dua itu diem di rumah dulu biarin bapak sama mama yang ngedate. Mana gue ya? Susah man. Yang kepikir deh pengen bawa kemana? Paling itu gue dulu gue pernah mau ngajakin, ada kan tempat baru di Mesen di Uluwatu belum pernah gue ajakin sama si. Oke, ke Itu doang sih Mesen. belum kejadiannya. Harus ya? Iya. Gue sih demen banget Mason. Tapi gue juga belum mencoba yang di Uluwatu. Iya. Mason ya, yang pengen nyoba. Yo iya. Terakhir. Ntar dibahas sama bini gue ntar lihat. Lu gak pernah Ditagi ngajak. habis episode tayang Lu gak ditagi. pernah- Oh lu jadi mau ngajak gue ke Mason? Lu gak pernah ngajak lu gitu ketahuan lu gitu. Ya berarti ini harus ya. Kasian lah. Iya, reminder sih sebenarnya. Reminder. Tuh anak dua udah gede suruh mainnya kemana sendiri. Bener. Oke, yang terakhir. Makanan yang paling berkesan selama Chef Donald di Bali. Yang beli ya, jangan beli, yang masak iya, sendiri. iya. Ribet kalau nggak yang biar orang mau nyoba bisa. Paling berkesan. Tetap babi guling man. Babi goreng yang di mana? Gue yang paling ini satu Karyarbo Karyarbo, sama si Chandra udah itu. Chandra, itu benar-benar. Yang halal ada sih? Yang halal Biarin nonton yang halal juga bisa.
Yang halal itu gue mana men ya? Kenapa susah ya gue ngingetnya ya? Ayam-ayaman masa nggak ada ayam? Ayam. Kalau sapi agak susah guys di Bali. Ya ayam tuh. Ayam itu. Ayam mana ya? Ayam betutu deh yang paling rekomend apa yang di Bali? Oh liku. Oh liku. Nakula itu juga gue demen banget. 15.000 guys. 15.000 man, tergantung lo punya duit berapa gitu kan. 25 bisa. 25 itu udah. Itu buat yang di Bali jangan kaget ya kalau buku menunya isinya cuma 10.000, 15, 20. Ini nasi tempong. Nasi tempong. Tempong yang mana nih kalau favoritnya Chef Donald? Indra. Tapi pedes banget. Iya itu sih. itu buat gue agak nyakitin sih. Pedes banget. Tempong Indra. Waduh, ini thank you Chef. Thank you banget udah bisa sharing di sini. Seru juga. Banyak insight-insightnya buat yang anak-anak muda. Mudah-mudahan bisa ngasih banyak masukan sih. Ini kalau mau tahu rasanya 20 tahun di F&B, nah ini tongkrongin terus. Nah ini kalau yang masih penasaran, mau ngecek jalan karir Chef Donald terus nih. Gitu ya? Jalan ninjanya ini mau ngecek kemana nih? Ada Instagram atau? Instagram ada @chefdohcucina. Doh Cucina ya. Ntar kita mention di bawah. Thank you Chef. Sama-sama Aldi. Thank you banget. Apa-apa main lagi ya? Yo pasti. Sama sepupu yang lain. Sepupu iya sama yang ini. Ada request gak mau ngajak siapa di sini? Sebenarnya shout-out juga biar dipanggil lu. Danang, Auli. Sebenarnya satu circle lah. Satu circle. Banyak gila-gilanya lah. Next time ya sama Chef Auli sama Chef Danang. Chef Danang suka sibuk dia. Tahu dia. Kadang-kadang di India, kadang-kadang di mana. Ntar kalau Chef Donald yang minta mungkin mau kali. Next ngobrol-ngobrol lagi ya Chef ya. Seru banget insight-nya. Thank you semuanya buat yang udah dengerin episode ini. Seru banget. Moga-moga bisa banyak dapat insight perjalanannya Chef Donald ini. Ntar kita pasti ngajak ngobrol lagi. Gak cukup satu episode soalnya buat ngejabarin perjalanan hidupnya Chef Donald ini. Tapi thank you banget Chef udah datang. Thank you buat semuanya yang udah dengerin podcast ini sampai beres. Yang kalian masih penasaran soal podcast ini, please follow us di Instagram atau di TikTok di On The Pass Bali. S-nya 1 karena itu podcast after service. Dan yang pasti jangan kelupaan untuk terus subscribe Ray Johnson Radio biar gak ketinggalan episode-episode kita selanjutnya. Oke. Thank you guys. Bye.